Hai semua, kami dari Kelompok Mangga. Hari ini kami akan mempresentasikan produk tema 5 kami yang berjudul Wirausaha. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pelajaran agama yang akan dibawakan oleh Hendrika. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hendrika Aulia Wijaya Suartono dari kelas 6C nomor absen 27 SD Mardirahayu Ungaran. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran agama tentang beriman. Beriman adalah sebuah kepercayaan yang kita percaya dengan sepenuh hati dan dapat kita wujudkan melalui tindakan atau secara lisan. Misalnya dengan rajin berdoa dan menolong sesama yang sedang membutuhkan. Tuhan Yesus sendiri selalu mengajarkan para muridnya untuk meneladani dan melakukan sikap-sikap Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, selalu menyerahkan dan mempercayakan kehidupan kita pada Allah, menjadi orang yang sabar dan rendah hati, mengampuni orang yang telah bersalah pada kita, dan tahan terhadap godaan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Pada Injil Matius bab 20 ayat 29 sampai dengan 34, Bartolomeus dengan penuh imannya, ia berani berteriak memanggil Tuhan Yesus di tengah keramaian, walaupun ia sudah diperingatkan oleh orang lain untuk diam. Melihat imannya tersebut, Tuhan Yesus datang menghampiri Bartolomeus dan menyembuhkan mata Bartolomeus dari buta. Melalui kisah tadi, kita dapat belajar dan semakin mempercayakan hidup kita kepada Allah karena Allah selalu memiliki rencana untuk kehidupan kita selanjutnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Selanjutnya ada pelajaran PPKN yang akan dibawakan oleh teman kita Marcel. Hai teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan materi tentang PPKN, keanekaragaman dan kebudayaan sosial. 1. Keragaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat atau lingkungan tertentu. 2. Manfaat keanekaragaman sosial budaya adalah meningkatkan sikap toleransi sebagai pemersatu bangsa, menumbuhkan sikap nasionalisme. 3. Keberagaman sosial budaya ada macam-macam. Contohnya keragaman bahasa, keragaman rumah adat, dan keragaman upacara adat. 4. Sikap kita saat menghadapi keberagaman sosial adalah menghormati kebudayaan orang lain, mempraktekkan Bhinneka Tunggal Ika, dan menghadiri acara Festival Kebudayaan Indonesia. Yang kelima, faktor-faktor penyebab terjadinya keragaman adalah kondisi negara kepulauan, letak strategis wilayah Indonesia, dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Terima kasih. Lalu kita akan ke pelajaran Bahasa Indonesia tentang formulir dan daftar riwayat hidup. Formulir adalah kertas yang berisi pertanyaan tentang data diri. Umumnya data diri yang harus diisi adalah nama lengkap, alamat, dan tempat tanggal lahir. Data diri di formulir disesuaikan dengan jenis formulirnya. Petunjuk pengisian formulir. Formulir diisi dengan menulis data diri yang sebenarnya di kolom yang sudah disediakan. Pertama, isi dengan pulpen tinta hitam. Lembar formulir tidak boleh robek atau kusut dan isi formulir dengan huruf kapital. Isi identitas asli, tulis kota, tanggal di formulir, dan bubuhkan tanda tangan di bagian kanan bawah. Dan data yang diisi berbeda sesuai kegunaan formulir tersebut. Selanjutnya adalah riwayat hidup. Riwayat hidup adalah tulisan berisi informasi diri, meliputi identitas, dan kegiatan yang telah dilakukan. Riwayat hidup harus sesuai fakta dan disajikan sangat rinci. Hal yang harus ditulis di riwayat hidup adalah identitas diri, riwayat pendidikan, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan, prestasi, dan keterampilan. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Selanjutnya ada teman kita Marcel yang akan membawakan materi IPA tentang magnet. Ya teman, saya akan menjelaskan materi tentang IPA. Yang ke-1, magnet. Magnet adalah benda yang dibuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda tertentu. Magnet memiliki kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet terkuat berada di kedua kutubnya. 2. Sifat-sifat magnet. Kutub magnet yang sejenis atau senama jika didekatkan akan tolak-menolak. Kutub magnet yang berbeda jenis atau tidak senama jika didekatkan akan tarik-menarik. Gaya tarik atau tolak magnet paling besar terletak pada kutub-kutub magnet. Yang ketiga, benda magnetis dan benda non-magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contohnya seperti logam, besi, dan baja. Sebaliknya, benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda magnetis terbuat dari bahan non-logam seperti kayu, kaca, karet, dan plastik. Keempat, kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam karet pintu kulkas terdapat magnet kegunaan, yaitu supaya pintu kulkas dapat menempel dengan erat. Pin berisi magnet dapat menempel di pintu kulkas yang terbuat dari besi. Penjepit tas berisi magnet agar tas dapat tertutup dengan rapat. Tangkai obeng mengandung magnet sehingga memudahkan memasang mur. Terima kasih. Lalu kita akan masuk ke pembelajaran IPS. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Indonesia melakukan promosi di bidang pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan dan menyelenggarakan proyek industri, membuat kawasan perdagangan bebas atau ASEAN Free Trade Area yang disingkat AFTA. AFTA adalah bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama tersebut berupa pengelolaan produk lokal di negara-negara ASEAN. Bagi Indonesia, kerjasama itu dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN yang kedua. Di pertukaran sandang, Indonesia menjual batik buatan perajin Indonesia ke negara lain di ASEAN. Indonesia mengekspor kain wol dan kapas sebagai bahan baku pembuatan pakaian. Indonesia mengimpor mesin pembuatan pakaian berskala besar dari Singapura. Indonesia mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Pertukaran pangan, hasil pangan Indonesia seperti tepung tapioka, lada, dan kina diekspor ke Singapura, sedangkan kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah, dan madu dari Thailand dan Filipina. Pertukaran papan, hasil hutan Indonesia seperti kayu diekspor ke negara ASEAN, misalnya kayu jati ke Malaysia dan kayu mahoni ke Singapura. Semen putih, bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina. Komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Komoditas ekspor dan impor Indonesia yang kedua, Indonesia memiliki peran yang cukup penting di kegiatan ekspor-impor di ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan ini dimanfaatkan Indonesia dalam kegiatan ekonomi dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Selanjutnya ada teman kami Avel yang akan membawakan mata pelajaran SPDP. Halo, nama saya Avel. Saya akan menjelaskan apa itu arti reklame. Reklame adalah suatu media atau alat untuk menyampaikan informasi. Contoh reklame yaitu brosur, embalase, dan buket. Seperti yang ibuku lakukan, ia membuat MMT untuk memperkenalkan warung makannya. MMT yang dibuat ibuku adalah warung makan Suike. Dan dengan membuat MMT, orang-orang yang melihat MMT ibuku tersebut dapat membeli makanan di warung Suike ibuku. Terima kasih.
Halo teman-teman, ini saya membuat contoh poster tentang warung Swike Ibu Eni. Di warung Swike Ibu Eni terdapat beberapa menu, yaitu swike kuah, swike goreng, dan swike asam pedas manis. Kalau kalian mau beli, bisa beli melalui GoFood atau beli melalui kontak WA yang ada di bawah ini, atau bisa beli langsung. Terima kasih. Selanjutnya pelajaran matematika yang dibawakan oleh Hendrika. Hai teman-teman, perkenalkan saya Hendrika. Sekarang saya akan menjelaskan tentang lingkaran materi matematika. Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Contoh benda berbentuk lingkaran misalnya jam dinding dan roda. Selain itu, lingkaran juga memiliki unsur-unsur penting. Titik pusat adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik di lingkaran dan melalui titik pusat. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik di lingkaran. Busur adalah garis lengkung di lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan lingkaran. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung di lingkaran. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan busur. Lalu ada rumus untuk mencari keliling dan luas lingkaran. Rumus luas lingkaran adalah luas sama dengan Pi dikali R dikali R. Rumus keliling lingkaran adalah keliling sama dengan Pi dikali D atau keliling sama dengan 2 kali Pi kali R. Melalui rumus tadi, kita dapat mengerjakan contoh soal berikut ini. Contoh soal, sebuah kolam ikan berdiameter 7 meter. Agar kolam tidak dimasuki hewan liar, sejumlah bambu ditancapkan di sekeliling kolam tersebut. Jarak antar bambu yang ditancapkan adalah 5 cm. Berapa banyak bambu yang diperlukan? Jawaban, keliling kolam ikan sama dengan Pi kali D, sama dengan 22/7 dikali 7 meter, sama dengan 22 meter. Banyak bambu sama dengan 22 meter dikali 5 cm. Lalu 22 meter diubah menjadi cm, yaitu 2200 cm dikali 5 cm, dan hasilnya adalah 440. Jadi, banyak bambu yang dibutuhkan untuk ditancapkan di sekeliling kolam ikan adalah 440 buah bambu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Selanjutnya ada Avel yang akan menceritakan pengalaman berbelanja di pasar tradisional dengan bahasa Inggris. Hello, my name is Christian Marcel Adinata. I want to tell you about my experience in the traditional market. Avel, how much does this potatoes cost? Seller, it's only 7,000 rupiah per half a kilogram. Avel, how about these tomatoes? Seller, the tomatoes only cost 4,000 rupiah per half a kilogram. Avel, I want to buy half a kilogram of potatoes and half a kilogram of tomatoes then.
seller. That would be 11,000 rupiah in total. Avel, could we make it just 10,000 rupiah? Seller, alright, then I'll give a discount. Thank you. Itu tadi penjelasan proyek tema 5 kami dari kelompok Mangga. Terima kasih, semoga bermanfaat.